Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini Leo adalah eh bakat kamu ya, bakat terpendam kamu. Kira-kira bakat-bakat apa aja yang ada pada dirimu yang semesta sudah berikan padamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Leo. Kita lihat Leo, apa yang terjadi Leo, dan bakat-bakat terpendam apa saja, bakat spesial untukmu yang sudah diberikan semesta kepadamu. Oke, kita ke pile pertama. Di sini ada Queen of Swords. Wah, saya lihat di sini kamu orangnya tegas ya. Jadi semesta itu memberikan bakat kepemimpinan atas ketegasan kamu, ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu pun masih menjadi bawahan ataupun karyawan, saya lihat di sini kamu profesional karena ada jiwa kepemimpinan itu, yang mana kalau kamu diemban tugas ya, kamu pasti menyelesaikan dengan baik ya. Apalagi kalau kamu seorang pemimpin, berarti kamu akan menjadi panutan dari orang-orang atau bawahan-bawahan kamu ya. Kamu juga di sini tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Orangnya pembawaannya tenang ya. Jadi setiap keputusan yang kamu ambil itu sudah matang. Kamu pikirkan baik-baik baru kamu lakukan, kamu laksanakan. Nah, di sini juga kalau mau dibilang kamu tuh mempunyai bakat, kamu itu adalah bisa memprediksi ataupun menentukan sesuatu dengan tepat. Jadi contohnya ya, kalau kamu mau usaha bisnis apa yang cocok, pasti bagus, pasti laris ya. Ada yang bilang, Kak Ica, tapi saya sekarang sepi-sepi ya, karena kan itu faktor X. Mungkin karena peredaran uang kurang bagus. Jadi beda ya, kalau peredaran uang kurang bagus ini orang mau tetapi nggak ada uangnya gitu. Ini beda. Orang kan mau, kecuali kalau orang nggak mau. Nah, ini orang mau membeli tapi kan nggak ada uang alat tukarnya. Nah, ini beda faktor X ya. Jadi jangan dilihat dari situasi dan kondisi kita sekarang, tetapi kan ini tema kita bakat. Jadi contohnya kamu mau dagang ini sebenarnya pasti laris ya. Yang penting ada ketekunan. Ya, di sini kadang-kadang kamu enggak. Saya lihat di sini kamu tekun kok ya. Kamu tekun, kecuali kalau memang yang macam saya bilang di sini banyak yang situasi dan kondisi saat ini ya gulung tikar banyak karena bukan kamu, bukan dari bakat kamu yang kurang ya. Saya melihat di sini memang kan karena situasi dan kondisi negara kita ya, atau seluruh dunia yang lagi krisis ya, ataupun perputaran uang kurang lancar, jadi berdampak ke pasar ya, artinya perputaran uang di pasaran itu kurang. Seperti gitu ya. Tetapi kamu dianugerahi kecerdasan untuk bisa melihat atau memprediksi sesuatu dengan tepat. Makanya kamu itu kalau Leo ya,
biasa akan lebih cepat naik jabatan, ataupun mungkin ada prestasi tersendiri yang diberikan pimpinannya untuk menduduki suatu tempat atau ya jabatan tertentu, karena kamu punya tanggung jawab, dimana tadi saya bilang kamu punya jiwa kepemimpinan dan kamu lebih sabar dalam bertindak ya. Wah, berjiwa kepemimpinan ya, jadi kamu juga berpeluang untuk bisa jadi bos. Nah itu makanya harus ditingkatkan ya. Terkadang kamu apa ya, sudah tahu saya ada jiwa kepemimpinan tapi takut untuk jadi bos, maunya jadi karyawan saja. Nah ini salahnya di situ. Tapi ya itu pilihan dari kamu lagi. Yang penting saya sudah kasih tahu bahwa kamu nih jiwa kepemimpinannya ada. Kamu bisa jadi leader. Kalau kamu bekerja dengan orang, berarti kamu membuat orang itu kaya. Kenapa? Karena tadi saya bilang kan, kamu punya jiwa kepemimpinan, kamu bisa action, kamu pun punya tanggung jawab. Jadi setidaknya pimpinan kamu itu memberikan kamu di tempat-tempat yang bagus ya, untuk ya menunjang mereka punya kepentingan ya. Tetapi itu pilihan kamu. Makanya kebanyakan Leo itu ya sukses gitu kan. Apalagi kalau kamu aja bisa mengantarkan kesuksesan untuk orang lain. Kenapa tidak kalau kamu mengantarkan dirimu untuk sukses sendiri? Nah ini ya, jadi semua itu tergantung dari pilihan kamu sekarang. Karena talenta kamu dari pikiran yang cerdas ya, dan bisa mengontrol emosi. Berikut Pack of Wands. Wah, daya juang kamu tinggi. Kamu tuh bukan mental miskin ya. Kamu tuh betul-betul bisa berkelana kemanapun, bebas sesuka hati, ingin belajar ya. Jadi kamu tuh bukan mental miskin, minta dong, tapi kamu malah banyak memberi ya di sini. Jadi semesta kasih berikan kamu tuh mental yang kuat. Wah, pikiran yang cerdas, mental yang kuat. Wah, sama seperti Raja Singa kan, dia nggak takut. Raja Singa, Raja Hutan ya. Singa itu kan nggak takut ya dengan siapapun. Bahkan dia bisa melindungi hewan-hewan lainnya. Itu makanya saya bilang ada sisi kebijaksanaan ya. Tuh, kamu mentalnya bagus ya. Kalau kamu tuh nggak takut ya untuk apa ya, kalau dibilang pergi merantau kemana gitu. Kamu tuh mentalnya bagus. Jadi kalau ada yang bilang kakak saya takut itu karena circle kamu dengan circle toksik yang mental miskin. Kamu ini bukan mental miskin ya. Jadi kalau kamu mau sukses ya, bakat-bakat ini ditingkatkan atau dipergunakan. Terkadang bakat kamu ini tidak dipergunakan karena apa? Circle kamu itu circle yang toksik, sehingga tidak menunjang kamu, tidak mendukung kamu, malah mendownkan kamu untuk bisa sama seperti mereka. Karena mereka nggak mau sukses. Kalau mental miskin kan hanya mau minta-minta, sedangkan Leo ini bukan orang peminta. Ya, selama Leo masih bisa bekerja, selama Leo tidak cacat, ya pasti dia bekerja dan bisa menjadi berkat untuk dirinya dan orang lain. Makanya tadi saya bilang kalau kamu menjadi karyawan, ya pimpinan kamu malah senang. Ya, karena kamu profesional. Entah kamu dimarah, entah kamu dipuji, tetap aja profesional. Apalagi kalau dimarah, wah, kamu nggak pernah langsung saya besok mau keluar. Enggak, tetapi kamu berusaha untuk yang terbaik. Oke, hari ini saya melakukan kesalahan, besok saya harus dipuji. Saya harus bisa melakukan yang terbaik. Nah itu, ya. Kan ada yang begitu kan, mental kerupuk ya. Ini kita bicara mental juga soalnya ya. Barusan ditegur dikit udah besok langsung mau resign ya. Nggak baku cocok dengan sahabat atau lingkungan kerja ya, orang-orang di situ langsung resign. Katanya toksik, padahal dirinya aja nggak bisa kerja becus ya. Nah ini kalau Leo tidak. Leo itu malah oke, saya mungkin hari ini salah, besok saya tunjukkan bahwa saya akan jauh lebih baik. Nah ini yang bagusnya di situ. Mental kamu up. Mental kamu mental pejuang, pekerja keras ya. Jadi kalau ada, mungkin Leo sudah tahu seperti begini karakter Leo ya, itu ditingkatkan. Karena kalau kamu di bidang dagang ya kan, ini kamu cocok untuk berkompetisi sehat, bukan berkompetisi dengan tidak sehat ya. Dan walaupun mungkin Leo dicurangi, banyak saya lihat kalau di dagang ya, bisnis ataupun apa, Leo dicurangi tetapi kamu tetap masih bisa up. Makanya orang segan sama kamu. Kenapa? Karena kamu tidak bermain curang ya. Banyak kompetitor yang
takut segan sama Leo, seperti gitu ya. Oke, berikutnya di sini Eight of Swords. Wah, di sini saya lihat ya, Leo itu orangnya apa adanya ya. Jadi terkadang apa ya kalau dibilang, kamu tuh disakiti, terkadang kamu dikhianati, tetapi kamu tetap memberikan pemaafan. Nah, pemaafan itu yang membawa berkat buat kamu ya. Pemaafan itu yang membuat rezekimu up. Kenapa? Karena ada doa maaf, doa yang apa ya, membuat orang apa ya kalau dibilang ya, pokoknya intinya kamu tuh nggak dendam. Makanya energinya itu kan di vibrasi atas ya, ada energi pemaafan. Walaupun mungkin orang pernah salah sama kamu ya, kamu pemaaf gitu. Mungkin orang bilang Leo tuh keras hati, tapi sebenarnya kamu tuh dicintai banyak orang ya. Bakat kamu itu adalah mengayomi orang. Walaupun mungkin kamu sudah pernah tersakiti dengan orang itu, tetapi orang itu akan tersadar dengan apa yang dia lakukan, walaupun tanpa kamu ucapkan sesuatu sepatah kata pun atau berbuat sesuatu ke mereka yang langsung luluh ya. Mungkin karena juga berjiwa kepemimpinan sehingga banyak yang ikut kamu. Macam contoh ya, kamu ada berselisih paham dengan orang ini, ataupun mungkin kondisinya berdebat ya, pasti mereka akan luluh gitu. Ataupun mungkin kamu bicara itu sesuai dengan fakta sehingga mereka merasa kalah ya, tetapi bukan cara curang ya, cara yang bagus. Ataupun mungkin kondisinya dia pernah berbuat curang kepadamu, kamu nggak balas ya, tapi nanti mereka tersadar sendiri bahwa oh ternyata saya salah ya, Leo yang benar dan saya sudah menyakiti hati Leo, dan akhirnya orang itu minta maaf. Jadi kamu tuh punya bakat apa ya di sini ya, kalau mau dibilang mungkin bakat menyadarkan orang kali ya. Jadi apa ya, kamu tidak membalas gitu, mereka yang menyakitimu tetapi kok langsung mereka tersadar gitu. Jadi itu bakat apa ya, saya juga kurang tahu ya, nanti kamu yang menyesuaikan sendiri ya. Jadi contohnya kalau orang jahat sama kamu, akhirnya orang itu tersadar dan akhirnya dia tidak mengulangi kejahatan dia lagi gitu. Ataupun mungkin tatapan kamu yang penuh misteri aja, mereka udah diam, udah takut gitu, seakan-akan Leo nih mau terkam kita atau gimana ya. Jadi mereka nggak berani untuk macam-macam sama kamu, ataupun berdebat, ataupun apapun. Makanya tadi saya bilang kan, kalau dalam bisnis banyak yang menyegani kamu seperti gitu, bukan lewat cara curang, tapi ya itu mungkin karena karisma kamu ya. Jadi akhirnya mental mereka down dari tatapan mata kamu aja ya, belum bersuara apalagi bertindak. Makanya saya bilang di sini barusan tatapan aja, barusan kalau orang berbuat jahat sama kamu mungkin tatap dia, atau mungkin kamu menghindar aja, mereka udah rasa bersalah. Dan bahkan mungkin mereka bagaimana caranya supaya bisa berteman lagi dengan kamu ya, ataupun cari-cari perhatian supaya kamu bisa memaafkan kesalahan mereka. Nah ini ya, jadi kamu bisa, bakat kamu mungkin ya bisa menyadarkan orang yang salah menjadi orang yang benar mungkin ya, karena ya itu tadi sisi kesabaran dan sisi cuek ya. Jadi bagaimana ya, intinya seperti gitu. Jadi orang yang bandel akhirnya bisa tunduk ya, tunduk lewat tatapan atau apa ya, ya pokoknya seperti itulah. Kamu nggak bikin apa-apa tapi mereka langsung tunduk gitu, kayak mereka terhipnotis sama Leo ya. Jadi kamu dihormati lah seperti gitu. Oke. Berikutnya lagi bakat-bakat terpendam apa ya. Wow, King of Wands. Wah, di sini kamu apa ya kalau dibilang bisa menjadi penyelamat ya. Penyelamat ini berarti kan kamu tulang punggung ya, walaupun mungkin kamu wanita ya, kamu gagah perkasa, berani mengambil resiko ya. Jadi contohnya ini ya, kamu wanita, kamu akan tidak egois gitu, bahwa harus laki-laki semua yang menanggung semua beban-beban hidupku ya. Kamu malah banyak wanita Leo yang lebih up dibandingkan suaminya nih, contoh ya kalau kamu sudah nikah. Jadi kamu tuh penuh dengan rasa tanggung jawab dan penuh dengan apa ya kalau dibilang, bukan beban juga sih, tapi memang Leo tuh orangnya ringan tangan gitu. Jadi kamu tuh banyak membantu orang gitu. Jadi energi kesyukuran mereka tuh yang akhirnya mengantarkan kamu, atau doa-doa mereka tuh mengantarkan kamu untuk bisa lebih up, bisa lebih maju ya. Jadi kalau kamu wanita, kamu bukan hanya tinggal
minta-minta uang suami ya, tetapi kamu juga bekerja, kamu lebih mandiri, bahkan kamu lebih up dibandingkan pasanganmu. Saya lihat seperti gitu. Tapi kamu tidak sombong ya. Cuman terkadang orang bilang Leo itu sombong karena itu tadi terlalu ada jiwa kepemimpinan kan, jadi terlalu cuek. Jadi orang kira sombong padahal sebenarnya tidak. Nah, itu mungkin harus diperbaiki supaya jangan sampai sozon gitu ya. Pemikirannya negatif. Wah, istrinya menindas suaminya karena saking cueknya ya, ataupun mungkin negatif lainnya ya. Tetapi saya lihat di sini ya, bakat kamu itu adalah kamu bisa menjadi penolong buat orang lain. Ya itu tadi, kamu berbagi dari kelebihan kamu, entah dengan keluarga bahkan orang lain. Jadi dalam artian gini, kamu kalau seandainya mereka pinjam duit dan kamu memang tahu bahwa mereka akan bisa mengembalikan duit kamu ya, kamu walaupun mungkin kamu sudah tinggal ada duit, tapi kamu berusaha untuk oke, bagaimana supaya saya bisa membantu, ataupun mungkin bagaimana saya cari duit supaya kebutuhan ini bisa terpenuhi dulu gitu. Kamu pokoknya banyak akal untuk bisa menggolkan atau bisa membantu orang-orang di sekeliling kamu ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu selalu berhasil gitu. Apa yang selalu kamu pikirkan itu bisa selalu terwujud. Nah, itu bakat kamu ya. Tapi terkadang kamu tuh kayak macam iya enggak ya, masih ada keraguan karena tadi saya bilang kamu ada di lingkungan toksik. Nah, ini circle juga itu harus kamu lihat. Jangan sampai salah tempat. Kamu bukan mental pejuang tapi mental kerupuk ya. Yang akhirnya kamu jadi ikut-ikutan mental kerupuk karena tidak ada daya juang ya. Kamu tahu bahwa kamu punya kemampuan, kamu harus kembangkan kemampuan itu untuk dirimu supaya lebih baik, supaya lebih sukses di hari depan ya. Tuh ya, jadi kamu bisa mengayomi semuanya. Kalau kamu laki-laki, kamu tulang punggung keluargamu, keluarga besar juga, bahkan mungkin orang-orang kerabat jauh ataupun sahabat, kamu masih bisa bantu kalau ada kelebihan. Jadi kamu tuh bakat kalau dibilang bakatnya itu sebagai penolong ataupun mungkin ya kalau dibilang impossible hands, dimana kamu itu adalah tangan tak terlihat dari semesta menitipkan sesuatu untuk mereka lewat kamu. Contohnya ya, kamu kan mempunyai rezeki, berarti rezeki kamu tahu bahwa rezeki saya ini bukan hanya rezeki saya, tapi rezeki si A, si B, si C. Jadi saya berbagi. Nah itu, jadi semesta menitipkan ya, dia berani menitipkan rezeki ke kamu untuk diedarkan ke orang-orang yang berhak. Nah itu ya, jadi kebanyakan Leo itu rezekinya tak terduganya banyak. Contohnya kamu sudah jadi karyawan, kamu kerja lagi sambilan, wah rezeki kamu lumayan. Tapi ya itu ya, kamu tetap bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Kamu juga bisa membantu seikhlasnya karena kamu ringan tangan juga. Kalau memang kamu gak ada duit ya kamu mungkin bantu secara tenaga ataupun pikiran. Makanya dari sisi kesehatan juga bagus ya. Kamu fisiknya kuat. Wow, di sini ada Knight of Pentacles. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Dimana saya lihat di sini ya, kamu menabur kebaikan pasti akan mendapatkan kebaikan. Kamu menabur keburukan pasti mendapatkan keburukan. Ini hampir mirip seperti Eight of Swords, dimana kamu diam-diam aja, kamu memberikan pemaafan, tapi ujung-ujungnya mereka yang tersadar sendiri atau merasa tidak nyaman, yaitu ya tanpa kamu menabur kejahatan. Cuman duduk diam mengamati, mereka aja udah cenat-cenut ya hampir mirip. Jadi kalau mau dibilang talenta kamu ataupun bakatmu yang terpendam itu adalah doamu bisa cepat terwujud ya. Jadi kalau kamu bahagia, doamu itu bisa terwujud walaupun kamu dalam kondisi diam sekalipun ya. Makanya tadi saya bilang banyak yang cuman menatap matamu saja mereka udah down, udah takut duluan ya, karena kamu punya power di situ. Dan kalaupun mereka ada pernah menjahatimu, ya sudah, kamu memaafkan aja dan akhirnya kamu serahkan ke semesta yang bertindak untuk keadilan kamu ya. Jadi doakanlah yang terbaik, karena terkadang doa kita itu juga bisa kembali kepada diri kita. Jangan sampai kamu doa jelek akhirnya kejelekan itu datang padamu. Jadi selalu berdoalah yang terbaik. Maaf berisik ya, selalu berikan doa yang terbaik agar
kamu pun bisa mendapatkan yang terbaik untuk untuk dirimu gitu dari semesta ya. Karena semesta itu kadang-kadang salah sasaran kan. Jangan sampai doa jahat akhirnya tiba di kamu ya. Jadi tetaplah berdoa yang baik-baiknya walaupun musuh kamu, supaya kalau salah sasaran ya berarti tetap kamu dapat kebaikan. Kalau dia diberikan kebaikan supaya hidupnya jauh lebih baik dan akhirnya kamu pun mendapatkan karma baik di hari mendatang. Kenapa? Karena kamu mendoakan yang baik untuk orang jahat gitu ya. Oke, itu bakat terpendam kamu ya, ataupun mungkin kamu, saya lihat di sini kamu sudah tahu ya. Tetapi ini saya menegaskan lagi supaya kamu lebih up lagi ya, supaya jangan berpikir oh ternyata itu cuman perasaanku saja, ternyata ini memang sudah dari semesta ya. Kamu tingkatkan itu supaya apa? Hidupmu jauh lebih baik. Ini talenta kamu. Jangan kamu hanya anggap begitu aja. Kalau kamu anggap begitu aja ya berarti kamu tidak kamu sia-siakan kemampuan kamu ya. Berarti sangat disayangkan ya. Semesta sudah memberikan yang terbaik untuk kamu, hidup kamu jauh lebih baik, tapi kamu tidak memanfaatkan itu. Kamu lebih pilih dengan caramu ya. Jadi berpikir positif dan lakukan ya, dan yakin, percaya kamu pasti kedepannya bisa lebih baik, bisa lebih sukses. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Leo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya kedepan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.